Halo teman-teman, selamat datang di video saya yang pertama di YouTube. Jadi video kali ini adalah video perdana saya di YouTube yang saya buat untuk keperluan ujian akhir semester dari mata kuliah teori akuntansi yang diampu oleh Ibu Loh Gede Kusumadewi SEMSI selaku dosen di jurusan Ekonomi dan Akuntansi pada program studi S1 Akuntansi di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, pada video kali ini saya ingin membagikan sedikit pengetahuan mengenai teori akuntansi positif, manajemen laba, dan juga perataan laba. Sebelum kita membahas satu persatu dari materi tersebut, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi, nama saya adalah Nika De Ayu Yusi Parwati, biasa dipanggil Yusi dengan NIM 1717051237. Saya mahasiswi semester 7 di Universitas Pendidikan Ganesha. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita beranjak ke materi yang pertama, yaitu teori akuntansi positif. Let's go! Nah, untuk materi yang pertama yaitu teori akuntansi positif. Nah, sebelum kita membahas teori akuntansi positif, pasti sudah tidak asing lagi bagi teman-teman apa itu teori akuntansi. Ya, teori akuntansi itu adalah sebuah konsep yang memberikan gambaran secara garis besar mengenai fenomena akuntansi. Teori akuntansi ini dibagi menjadi dua bagian berdasarkan dengan sasarannya. Yang pertama ada teori akuntansi positif yang kali ini akan kita bahas, dan yang kedua adalah teori akuntansi normatif. Oke, teori akuntansi positif ini adalah teori yang memberikan penjelasan atau penalaran secara ilmiah mengenai suatu kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi yang disajikan sesuai dengan faktanya. Sedangkan teori akuntansi normatif adalah teori yang memberikan penjelasan atau penalaran untuk menjustifikasi suatu kelayakan perlakuan akuntansi yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Nah, ada 3 hipotesis nih yang digunakan oleh manajemen suatu perusahaan untuk memilih metode akuntansi apa sih yang mereka gunakan dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah hipotesis rencana bonus. Yang kedua, hipotesis hutang kontrak, dan yang terakhir adalah hipotesis biaya politik. Oke, sekian dulu untuk materi yang pertama. Kita lanjut ke materi yang kedua. Nah, kita beranjak ke materi yang kedua, yaitu perataan laba. Jadi, perataan laba ini juga biasa disebut sebagai income smoothing dan juga manipulasi laba. Nah, perataan laba ini adalah suatu metode yang digunakan secara sengaja oleh manajemen dari suatu perusahaan untuk mengurangi fluktuasi laba agar laporan keuangan mencapai tingkat laba yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, perataan laba ini dilakukan dengan tujuan memberikan citra yang baik pada perusahaan agar seolah-olah laporan keuangan ini stabil atau konstan dari tahun ke tahun. Perataan laba ini menurut Riyaki dan juga Belkui adalah strategi yang logis dan juga rasional sesuai atau sejauh yang diizinkan oleh prinsip akuntansi dan juga manajemen yang baik. Ada beberapa komponen yang mendasari adanya perataan laba ini. Yang pertama adalah hakikat perataan laba. Yang kedua ada motivasi laba. Yang ketiga ada objek laba, dan yang terakhir adalah variabel-variabel dari perataan laba. Nah, akhirnya kita sampai pada materi ketiga dari video kali ini, yaitu manajemen laba. Tadi sudah kita bahas mengenai perataan laba. Ternyata perataan laba ini adalah salah satu bagian dari manajemen laba. Nah, jika kita mendengar kata manajemen, penasaran nggak sih apa salah satu tanggung jawab manajemen suatu perusahaan di akhir periode? Nah, salah satu tanggung jawab manajemen di akhir periode itu adalah membuat laporan keuangan, di mana laporan keuangan ini adalah media komunikasi antara pihak-pihak eksternal yang berkepentingan dengan perusahaan, di mana laporan keuangan ini juga menjadi dasar dari penilaian kinerja manajemen suatu perusahaan. Nah, manajemen laba ini dibagi menjadi 2 indikator, yaitu yang pertama model-model total akrual, dan yang kedua adalah isu-isu manajemen laba. Model-model total akrual ini dibagi juga menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama model total akrual, yaitu di mana dalam perhitungan akrual ini menggunakan 2 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan neraca dan yang kedua
kedua pendekatan arus kas. Nah, sedangkan yang kedua ada model akrual pilihan, di mana dalam model akrual pilihan ini menggunakan berbagai jenis model, yaitu yang pertama ada model D'Angelo, yang kedua model Healy, yang ketiga model Jones, yang keempat model Jones dimodifikasi, yang kelima ada model industri, dan yang terakhir ada model Kang dan Siva Ramakrishnan. Nah, untuk indikator yang kedua dari manajemen laba itu adalah isu-isu manajemen laba. Nah, diisukan manajemen laba ini dilakukan karena adanya kebutuhan subsidi dan juga bantuan atau perlindungan dari pemerintah. Oke, akhirnya kita selesai membahas ketiga materi tadi secara singkat dan jelas. Semoga video ini dapat memberikan manfaat kepada teman-teman, dapat mengerti lebih mudah ketiga materi tadi, dan juga membuka pemikiran teman-teman mengenai teori akuntansi positif, manajemen laba, dan juga perataan laba. Saya meminta maaf apabila ada kesalahan kata dan juga penyampaian materi pada video kali ini. Saran dan kritik dari teman-teman akan saya terima dengan baik untuk menjadikan video selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Dan saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk menonton dan mendukung video kali ini. Terima kasih.